Dario merangkul tubuh istrinya dan berenang membawa ke tepian. Begitu sampai di tepian kolam, Dario langsung menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Savana sayang, Dario menepuk-nepuk pipi istrinya, tapi Savana tetap tidak mau bangun. Sayang, bangun, Dario menggesek tangan istrinya dengan kedua tangannya. Dario pun mengganti baju istrinya dengan pakaian yang tebal, membaringkan di ranjang, lalu memanggil dokter. Tak lama, dokter keluarga datang untuk memeriksa kondisi Savana. Dokter menyatakan denyut jantung Savana melemah dan tekanan darahnya menurun. Savana juga kekurangan cairan dan dokter pun memasang infus. Terima kasih dok, ucap Dario. Pak Dario harus lebih perhatian lagi dengan kondisi istri Bapak. Saya tahu Bapak sangat sibuk, tapi jangan sampai kesibukan membuat Bapak lupa tanggung jawab Bapak sebagai seorang suami untuk menjaga istri Bapak. Maaf Pak, bukan maksud saya ingin menggurui. Saya pernah hampir kehilangan istri saya karena saya sibuk bekerja. Iya dok, saya tidak marah. Saya sadar saya memang kurang perhatian dengan istri saya. Baik Pak Dario, kalau begitu saya permisi. Dario mengantar dokter sampai ke depan rumah. Setelah itu dia kembali ke kamarnya. Saking paniknya dengan kondisi istrinya, Dario bahkan belum sempat mengganti bajunya yang basah kuyup. Dario ingin istrinya cepat-cepat mendapatkan penanganan. Dario pun bergegas menuju ke kamar mandi, sekalian mandi dan mengganti baju. Setelah itu Dario membaringkan tubuhnya di samping istrinya dan memeluk tubuh mungil itu dari samping. Dario menyerupkan hidungnya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi asalkan jangan pergi. Dario meraih tangan istrinya yang terasa dingin dan menggenggamnya erat. Sampai kapanpun aku gak akan pernah melepaskan genggaman tangan ini. Kita harus terus bersama sampai maut memisahkan kita sayang. Dario memejamkan mata dan menguatkan genggaman tangannya. Dario tahu sikapnya egois, sikapnya sudah begitu jahat, tapi dia juga tidak mau melepaskan Savana. Kamu yang sabar ya sayang, aku akan terus berusaha jadi suami yang baik untuk kamu. Beruap, Abian tersentak saat dia tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga. Abian tidak punya riwayat penyakit jantung, entah mengapa tiba-tiba jantungnya berdenyut agak sakit, seperti seseorang meremas kuat jantungnya. Pak, Arsen yang kebetulan lewat langsung memegang lengan papanya. Kenapa Pak? Tiba-tiba jantung Papa sakit. Kenapa ya? Papa jadi gelisah. Papa merasa sakit padahal tidak ada yang melukai Papa. Ayo Pak, ikut aku. Duduk sana dulu. Abian menangkis tangan Arsen. Kamu gak usah sok perhatian sama Papa. Kemarin aja kamu melawan ucapan Papa. Sok perhatian gimana sih Pak? Orang aku beneran perhatian kok. Abian berdecik. Perhatiin saja Mbak Savanamu itu. Arsen terkekeh. Oh, jadi Papa cemburu. Anak Papa yang paling ganteng ini dekat sama orang lain. Papa sedih ya, gak bisa ngobrol lama-lama sama Arsen. Tenang Pak, mulai sekarang sampai Papa mati, Arsen akan tinggal di rumah ini. Abian memicingkan mata. Bisa ubah kata mati dengan meninggal. Dasar bocah tengik. Semua orang sama orang tua sendiri gak ada hormat-hormatnya. Abian berdecik dan lanjut berjalan lagi. Arsen tertawa dan mengikuti dari belakang. Pak, aku mau tanya dong, Papa kenal gak sama Ayuma Barak? Saat itu juga langkah Abian terhenti. Dari mana kamu tahu tentang Ayuma Barak? Dari mana kamu tahu tentang Ayuma Barak? Memangnya kenapa kok Papa kaget gitu? Dia mantan istri Papa. Mantan istri? Papa pernah menikah sebelum menikah dengan Mama. Arsen benar-benar terkejut. Arsen tahu mamanya pernah menikah
Sia, anak mamanya dari suami pertama. Tapi soal papanya pernah menikah, Arsen sama sekali tidak tahu selama ini. Setiap kumpul keluarga, tidak ada satupun yang membahas tentang Ayuma Barak. Kenapa papa nggak pernah bilang sama aku kalau papa pernah menikah? Papa cerai sama tante Ayuma atau tante Ayuma sudah meninggal? Abian menghela nafas berat. Ayumah diculik saat sedang mengandung. Sampai sekarang papa nggak tahu di mana keberadaannya. Entah masih hidup atau sudah meninggal. Dulu hampir setiap hari setelah menikah dengan mama kamu, papa selalu membicarakan Ayumah. Papa terlalu sibuk mencari keberadaan Ayumah dan tidak punya waktu untuk mama kamu yang saat itu sedang mengandung kamu. Hingga suatu hari mama kamu menghalangi pendarahan hebat, kondisinya kritis. Tapi syukurlah kalian selamat. Seandainya kalian tidak selamat, seumur hidup papa tidak akan memaafkan papa. Sejak saat itu papa memutuskan untuk melupakan Ayuma dan tidak pernah membicarakan tentang Ayuma lagi. Mama dan papa juga sepakat tidak memberitahu kamu tentang Ayuma. Oh begitu, Arsen mengangguk-angguk. Sekarang Arsen mengerti kenapa foto itu disobek. Hanya bagian Ayuma, seperti mamanya memang membenci Ayuma. Sekarang jawab pertanyaan papa. Dari mana kamu tahu tentang Ayuma Barak? Dari mana? Mama bicara tentang Ayuma. Mama nggak ngomong sama aku, tapi aku tahu dari mama, Pak. Hati-hati sama mama, ada rahasia besar. Clue perpustakaan. Ingat, Pak, rahasia. Apa maksud kamu? Arsen tersenyum penuh arti, berjalan mundur sambil mengangkat kedua tangan, lalu berbalik badan dan tidak mengatakan apapun lagi. 3 hari ini kondisi Savannah sudah membaik, pipinya sudah tidak bengkak lagi dan kondisi tubuhnya juga sudah membaik. 2 hari yang lalu Savannah sempat drop, bahkan harus diinfus. Dalam 3 hari ini Dario terus menjaganya dan bersikap menjadi suami yang baik. Tapi itu tidak akan mengubah keputusan Savannah untuk bercerai. Sudah cukup Savannah memberi Dario kesempatan bertahan dan tetap tinggal serumah dengan suaminya. Sama saja mengiris nadinya sedikit demi sedikit, yang ujungnya akan mati secara perlahan. Sekarang disinilah Savannah di sebuah private room di salah satu mall bersama Arsen dan Victor, pengacara yang akan mengurus perceraiannya dengan Dario. Saya Victor, saya yang akan membantu Bu Savannah mengurus perceraian. Victor mengulurkan tangan. Saya Savannah, terima kasih bantuannya. Savannah tersenyum dan menjabat tangan Victor. Udah, jangan lama-lama. Arsen menepuk tangan Victor, lalu menarik tangan Savannah dan menggenggamnya. Setelah cerai nanti, dia akan menikah sama gue, Bang. Jadi jangan macem-macem, fokus dengan tugas abang sebagai pengacara. Arsen, kamu ini... Savannah melotot dan mencubit kaki bocah tekil ini. Maaf ya Pak, jangan salah paham, saya dan Arsen gak punya hubungan apa-apa. Kami hanya berteman. Saya bercerai bukan karena saya ingin menikah dengan Arsen, tapi karena masalah lain. Savannah takut kalau pengacara ini salah paham dan mengira selama ini Savannah selingkuh dengan Arsen. Victor tertawa. Iya, saya mengerti. Arsen sudah cerita semuanya. Tugas saya sebagai pengacara adalah mengidentifikasi masalah klien dan mempelajari terlebih dahulu kasus yang dialami klien. Kamu tidak perlu datang ke pengadilan langsung. Saya yang akan membuat surat gugatan cerai, urusan surat dan administrasi. Savannah mengangguk. Soal biaya kamu gak usah khawatir. Aku yang mengurus semuanya, ucap Arsen sambil menyugar rambut ke belakang dan menaik turunkan alis. Gak usah terpesona begitu, Mbak. Aku dari
Orok emang udah ganteng dan baik hati. Arsen udah ya, bisa kita serius? Oh tentu saja bisa, setelah cerai kita langsung nikah. Arsen tertawa. Iya oke, aku diem, silahkan dilanjut. Victor pun mengajukan beberapa pertanyaan untuk Savannah. Savannah menjelaskan sesuai dengan apa yang ia alami selama pernikahan dengan suaminya. Victor mencatat sambil merekam suara yang dikatakan Savannah. Baik, alasan kamu sudah cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Sekarang lanjut harta gono gini. Saya nggak menuntut apapun. Victor yang tadinya fokus dengan iPad-nya mendongak dan menatap Savannah. Dia sama sekali tidak menyangka Savannah tidak menuntut apapun, padahal suaminya kaya raya. Selama menangani kasus perceraian ini, untuk pertama kalinya ada dari pihak perempuan tidak meminta harta gono gini. Biasanya para istri yang menuntut cerai akan memaksimalkan tuntutan harta gono gini kepada suaminya. Saya tidak ingin terlibat apapun dengan suami saya lagi. Saya hanya ingin bebas. Victor mengangguk, entah luka seperti apa yang suaminya torehkan sampai Savannah memilih keputusan seperti ini. Tapi apapun itu, pasti sangat menyakitkan dan menguras habis kesabarannya. Biasa aja dong bang, liatinnya gue cemburu nih. Victor mengerjap dan tertawa canggung. Terlalu hanyut mengamati wajah Savannah, Victor sampai tidak sadar sudah menatapnya begitu lama. Mungkin itu saja. Untuk keperluan lanjutan, saya boleh meminta kontak Anda, Bu Savannah. Modus banget lu. Bang, sini gue kasih nomor gue. Kalau ada apa-apa hubungi gue aja. Arsen, Savannah menepuk lengan Arsen dengan gemas. Kamu ini, Arsen meringis. Aku cemburu mbak. Ini urusan pekerjaan bukan untuk PDKT. Kesal Savannah. Tetap gak suka. Demi kepentingan perceraian, Savannah pun memberikan kontaknya pada Victor. Kapan kira-kira sidang perceraian pak? Tanya Savannah. Tergantung seberapa alot kasusnya. Biasanya jika salah satu pihak tidak ingin bercerai, bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Bahkan kalau bukti gugatan cerai tidak kuat, gugatan cerai bisa dibatalkan. Tapi seandainya semua berjalan lancar, proses cerai hanya memakan waktu 3 sampai 4 bulan. Lama banget sih. Pakai sogokan bisa dipercepat nggak bang? Tanya Arsen yang sontak saja mendapat pelototan Savannah. Mulut Arsen kadang-kadang memang tidak bisa dijaga. Lebih baik mengikuti hukum yang berlaku. Tapi saya akan usahakan Bu Savannah cepat bercerai dengan Pak Dario, ucap Victor. Savannah mengangguk. Terima kasih Pak. Terima kasihnya nanti saja setelah proses selesai. Sejujurnya Savannah ingin segera bercerai dengan suaminya. Tapi mau bagaimana lagi kalau proses perceraian memang selama itu. Nggak ada yang dibicara lagi kan bang? Nggak ada yang dibicarakan lagi kan bang? Kalau nggak ada silahkan pergi. Gue mau makan siang berduaan sama calon istri. Kita bisa makan bertiga Arsen. Nggak bisa mbak, aku maunya berduaan. Victor hanya tersenyum tipis melihat kelakuan Arsen. Saya juga masih ada keperluan lainnya. Saya permisi, selamat siang. Siang bang, hati-hati di jalan. Arsen melambaikan tangan sambil tersenyum lebar pada Victor. Setelah Victor tak terlihat lagi, Savannah langsung mencubiti lengan Arsen. Aduh, mbak sakit. Rasain kamu, nyebelin banget sih. Kamu tuh gak ada sopan-sopannya sama orang. Arsen meringis. Gak sopan gimana sih mbak? Emang tadi aku maki-maki atau nendang muka bang Victor? Iya enggak sih, tapi kan. Arsen meletakkan jari telunjuknya di bibir Savannah. Jangan bicara lagi. Lebih baik kita makan. Lapar mbak, Savannah berdeci. Aku mau langsung pulang aja, mau jemput anak-anak.
Ini baru jam 2 siang. Azura dan Azam pulangnya jam 4. Ayolah temani calon suami Mbak makan dulu. Ais kamu ini. Savanah menggetok kepala Arsen. Berhenti ya manggil-panggil aku calon istri dan berhenti mengaku-ngaku calon suamiku. Arsen terkekeh. Iya Mbak, iya. Ayo makan ya. Aku pesenin. Karena Savanah juga belum makan, Savanah pun mengiyakan permintaan Arsen untuk makan siang bersama. Tak lama makanan pesanan mereka datang. Savanah makan dengan lahap. Sekarang perasaannya jadi lebih lega karena sebentar lagi dia akan berpisah dengan suaminya. Nafsu makannya pun mulai kembali setelah 3 hari tidak mood makan. Oh iya, selama proses perceraian ini, kamu mau tetap serumah nggak sama Bang Dario atau tinggal di tempat lain? Kalau aku pergi, aku nggak tahu mau pergi kemana. Apartemenku yang dulu juga udah aku jual. Nggak mungkin juga aku kembali ke panti asuhan. Aku belum siap menjelaskan sama Bu Liliana soal perceraian ini. Selama ini Ibu Liliana memandang Mas Dario sebagai sosok suami yang baik. Bu Liliana juga pasti kecewa banget aku cerai sama Mas Dario. Selain itu, aku juga memikirkan Azam. Azam bilang mau ikut aku seandainya aku pisah sama Mas Dario. Kalau soal tempat tenang aja, aku punya banyak tempat rahasia dan aku pastikan Mas Dario gak akan tahu keberadaan kamu. Dan soal Azam, kalau Azam memang mau ikut kamu ya udah ajak aja. Gak usah, aku terlalu banyak repotin kamu. Ucap Savanah tak enak. Ya enggak dong, masa sama calon istri perhitungan sih? Arsen mengedipkan mata Jel. Arsen, tadi aku bilang apa? Arsen langsung merapatkan bibir. Nggak boleh ngaku-ngaku calon suami. Nah itu tahu. Savanah tersenyum dan lanjut makan. Selain itu, Savanah mendongak mendengar suara Arsen yang tiba-tiba lirik. Selain itu apa? Hitung-hitung bantuanku ini sebagai permintaan maaf karena keluargaku sudah mengacaukan hidup kamu. Sia selalu memfitnah kamu, berusaha merebut suami kamu, dan menghancurkan mental kamu. Papa yang biasanya gak pernah ikut campur karena hasutan Sia. Papa dengan gak punya hati menampar dan menghina kamu. Lalu Mama selalu mendukung apapun yang Sia lakukan untuk menyakiti kamu. Arsen tersenyum dengan sorot mata sendu.